Selamat pagi untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wayne Barimbi. Saya Halimatu Sedia, saya Alex Semua. Saya Nita Perdede. Saya Rizky. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan tema peran suara ibu peduli dalam kejatuhan Orde Baru. Nah, baik, di sini akan saya jelaskan pertama tentang latar belakang lahirnya suara ibu peduli. Nah, jadi gerakan suara ibu peduli ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang buruk pada masa Orde Baru. Nah, khususnya saat krisis moneter pada tahun 97 dan 98, dan krisis ini menyebabkan harga kebutuhan pokok itu naik drastis. Nah, termasuk harga susu formula yang mempersulit kehidupan ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan anak mereka. Nah, juga di bawah kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru ini, ia mengontrol ruang politik dalam membatasi kebebasan bersuara, terutama bagi perempuan. Nah, di sini juga muncul wacana ibuisme negara yang diterapkan pemerintah yang menempatkan perempuan itu sebagai pendukung suami dan pengasuh anak tanpa peran politik yang signifikan. Nah, namun krisis ekonomi yang semakin parah ini mendorong kelompok perempuan untuk turun ke jalan dan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi sosial yang memburuk. Nah, dalam situasi ini, aktivis feminis seperti Geris Arifia, Alina Lesono, Mila Sinoviana, dan Tuti Herati itu membentuk suara ibu peduli sebagai bentuk perlawanan berbasis keibuan untuk menyuarakan ketidakadilan sosial akibat kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, kemudian suara ibu peduli ini didirikan pada Januari 1998 sebagai bagian gerakan perempuan yang lebih luas dalam membentuk reformasi dan keadilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan suara ibu peduli terhadap kebijakan Orde Baru. Suara ibu peduli menginisiasi aksi damai pada 23 Februari tahun 1998 di Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya di Jakarta. Dan mereka membawa spanduk dengan bertuliskan keprihatinan atas kenaikan harga susu bayi. Mereka mengenakan baju hitam sebagai simbol duka terhadap kondisi rakyat kecil pada saat itu. Aksi ini menampilkan perempuan sebagai aktor politik yang sah dan menyoroti bagaimana kebijakan Orde Baru seperti penghapusan subsidi pokok, korupsi yang mengakibatkan krisis ekonomi yang didominasi oleh prodi-prodi Soeharto dan memperburuk kesejahteraan rakyat. Namun aksi ini tidak berlangsung lama karena dibubarkan oleh aparat keamanan dan beberapa anggota seperti Gadis Arifia dan Alina Lesono merupakan dua aktivis perempuan yang terkenal karena perannya dalam memperjuangkan hak perempuan dan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, gerakan ini berhasil menarik perhatian publik dan media dan memperlihatkan bahwa saat itu ibu-ibu yang dianggap tidak kritis ini mereka berani menentang pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran suara ibu peduli dalam kejatuhan Soeharto. Jadi suara ibu peduli itu atau biasa disingkat dengan SIP adalah gerakan yang berperan dalam mendorong kejatuhan Soeharto melalui aksi-aksi protes damai. Gerakan ini beranggotakan para ibu dan kelompok aktivis yang turut prihatin terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk akibat krisis moneter tahun 90 sampai 98. Nah, protes ini terhadap krisis ekonomi dan sosial. SIP lahir sebagai respon terhadap kelangkaan bahan pokok terutama susu bayi. Nah, jadi pada saat itu sekelompok perempuan menjadi aktivisme hak asasi dan keberanian. Jadi pada saat itu para ibu ini menggunakan pakaian hitam. Mereka melakukan demonstrasi selama bertahun-tahun lamanya setiap hari, dan demonstrasi ini dilakukan setiap hari Kamis setiap minggunya pukul 3 sore di tempat terkenal yaitu di Plaza de Mayo di Buenos Aires. Nah, para ibu ini menuntut penjelasan nasib anak-anak mereka yang sangat miris, di mana pada saat itu
sesungguhnya menjadi isu yang sering diperbincangkan, yang dimana harga susu pada saat itu naik mencapai 400%. Selanjutnya ada aksi simbolis di Bundaran HI pada tanggal 23 Februari 1998. Salah satu aksi yang paling bersejarah dari Suara Ibu Peduli ini adalah demonstrasi damai di Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Nah, peran ibu mengenakan pakaian hitam ini dan berdiri dalam diam sambil membawa spanduk yang keadilan dan perbaikan kondisi ekonomi. Aksi ini menarik perhatian luas karena memperlihatkan bahwa kritik terhadap pemerintahan Soekarno bukan hanya datang daripada kalangan mahasiswa dan aktivis politik, tetapi juga dari kalangan ibu rumah tangga dan perempuan. Selanjutnya penjelasan teman-teman. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang strategi keibuan yang digunakan Suara Ibu Peduli atau yang dekat disebut SIP. Nah, strategi Ibu Peduli ini bertujuan untuk menyampaikan pesan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya terkait masalah ekonomi rumah tangga yang dimana kita tahu bahwasanya yang mengatur seluruh keuangan rumah tangga itu adalah seorang ibu. Nah, strategi ini mengedepankan identitas sebagai ibu untuk menciptakan daya tarik terhadap pembangunan solidaritas ibu Indonesia. Nah, yang pertama itu ada SIP menggunakan strategi keibuan yang mengedepankan identitas sebagai ibu. Nah, di sini dalam pendekatan ini SIP mengidentifikasi diri mereka sebagai sosok ibu yang peduli terhadap kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya, yang bisa dilihat tadi mereka menjunjung tinggi untuk menurunkan harga susu atau ketersediaan susu di Indonesia. Yang kedua itu ada strategi ini didasarkan pada konsep keibuan politik. Nah, pada konsep ini keibuan politik merujuk pada pemanfaatan peran ibu dalam konteks politik dan sosial, dan kita tahu pada konteks ini ibu bukan hanya dianggap sebagai figuran dalam keluarga atau hanya sebagai penanggung jawab dalam keuangan dalam rumah tangga, tapi mereka juga berkecimpung dalam dunia politik untuk mempertahankan hak mereka. Yang selanjutnya itu ada strategi ini terbukti efektif karena pemerintah tidak bisa dengan mudah dan menyerang atau menekan ibu-ibu. Dengan menggunakan strategi ini sebagai ibu, SIP mampu menghubungkan isu-isu sosial dengan politik kehidupan mereka sehari-hari sebagai simbol kelembutan, kasih sayang, dan pengorbanan. Oleh karena itu, ibu-ibu menyerang atau menekan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan para ibu-ibu untuk pada saat itu mereka dikekang untuk jangan melakukan demonstrasi, tapi seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ibu-ibu itu tetap menggunakan pakaian hitam untuk berdemo dan memperjuangkan hak mereka untuk menurunkan harga susu. Yang selanjutnya itu strategi menarik simpati masyarakat. Nah, pada strategi ini ibu-ibu menggunakan identitas sebagai ibu. Suara Ibu Peduli ini mampu menghubungkan isu-isu sosial dan politik dengan kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Nah, ketika ibu-ibu berbicara tentang kesulitan ekonomi rumah tangga mereka, masyarakat lebih cenderung merasa simpati karena itu menyangkut dengan kebutuhan ekonomi atau kebutuhan kesehatan anak mereka. Dan selanjutnya itu ada Suara Ibu Peduli ini berhasil membawa permasalahan ekonomi rumah tangga ke ranah publik. Nah, seperti SIP ini berhasil membawa masalah rumah tangga ini seperti kesulitan finansial mereka, pengangguran yang ada di kalangan masyarakat, kestabilan sosial dalam diskursus politik. Dengan menggunakan strategi keibuan, mereka berhasil membuat isu-isu tersebut tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi, tapi juga masalah di dalam masyarakat besar yang pada saat itu notabene adanya krisis ekonomi. Nah, secara keseluruhan, strategi keibuan yang dilakukan ini oleh Suara Ibu Peduli menciptakan rangka yang kuat dan membuat para pemerintah itu berpikir bahwasanya hak-hak mereka harus diperjuangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dampak gerakan Suara Ibu Peduli. Tentunya gerakan Suara Ibu Peduli memiliki dampak itu, di mana Suara Ibu Peduli memainkan peran penting dalam mengangkat isu kewarganegaraan ganda dan memberikan suara politik bagi perempuan, terutama menjelang akhir pemerintahan Orde Baru. Adapun dampak gerakan Suara Ibu Peduli yaitu munculnya organisasi-organisasi perempuan yang lebih berani dan memperjuangkan hak-hak sosial. Seperti adanya KCP Melati yang menggunakan strategi sama dengan Suara Ibu Peduli.
munculnya aliansi pelangi antar bangsa atau APAP, dan yang berikutnya Suara Ibu Peduli membantu membuka jalan bagi keterlibatan perempuan dalam politik dan aktivisme sosial. Dan dampak lain yaitu di mana gerakan Suara Ibu Peduli juga berkontribusi pada perubahan sosial dan hukum, termasuk pengesahan undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Suara Ibu Peduli ini menggunakan identitas keibuan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya secara strategis untuk memberdayakan perempuan dan memberikan suara politik yang berujung pada perubahan hukum signifikan, termasuk undang-undang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Dan dampak yang lain yaitu Suara Ibu Peduli ini berhasil menyatukan perempuan di Indonesia di bawah wacana keibuan yang esensialis, menarik perhatian lintas agama, ras, dan etnis. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian penjelasan daripada kelompok kami. Ucapkan terima kasih.